jadikan berkat hidupku ini. Haleluya. Jadikan berkat buat semua orang. Amin. Haleluya. Jadikan berkat itu bintang. Amin. Haleluya. Jadikan berkat buat semua orang. Amin. Haleluya. Jadikan berkat. Haleluya. Hidupku ini Bapa. Jadikan berkat buat semua orang. Amin. Haleluya. Jadikan berkat itu bintang. Terima kasih Bapa. Haleluya. Jadikan berkat buat semua orang. Amin. Dalam Filipi pasal 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Amin. Haleluya. Dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mari Tuhan, pakailah hidup ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu, serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia. Engkau amat sempurna. Amin. Haleluya. Pakailah hidupku ini Tuhan menjadi alat-Mu, hidupku menjadi berkat buat setiap orang. Ku
setiada empat, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Sucikan hati kami Bapa, sucikan mulut hamba-Mu, sebentar kami membaca firman-Mu. Kami butuh firman-Mu, kami butuh Engkau Yesus. Ampunilah segala dosa-dosaku Bapa, bersihkanlah hidupku, proses hidupku Bapa. Bentuklah hidupku Yesus menjadi serupa dengan Yesus. Itu yang ku minta. Haleluya. Pakailah hidupku ini ya Tuhan Yesus, menjadi alat untuk kemuliaan-Mu. Pakailah hidupku ini ya Tuhan Yesus, untuk menjadi kemuliaan-Mu, untuk menjadi kemuliaan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat malam. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam tanggal 23 Maret 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, sekeluarga, semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita semua dicinta oleh Tuhan Yesus. Kita semua diberkati, katakan dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kita semua di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penjagaan Tuhan, di dalam pemeliharaan yang sempurna bersama Tuhan. Itu kata-kata iman, statement iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua diberkati Tuhan, sebab kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biar Tuhan mau pakai hidup kita menjadi berkat. Ini menjadi kerinduan kita, saudara. Ini menjadi kerinduan. Ya, hidup kita sementara di dunia ini, seperti Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal 9 ayat 21. Ini menjadi kerinduan saya, saudara. Kerinduan Bapak Ibu Saudara semua. Roma pasal 9 ayat 21 dikatakan, apakah tukang priok tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia. Amin. Kita tidak mau untuk tujuan yang biasa di berikutnya, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Benda lain berarti bukan kita. Mungkin kalau mereka tidak mau dibentuk sama Tuhan, silakan. Hidup ini sebuah pilihan, bebas. Masing-masing kita bebas mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mau dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia, atau kita mau hidup di dalam dosa, atau tidak mau dipakai sama Tuhan untuk tujuan yang biasa. Tapi bagi saya pribadi, saya Pastor Yakob Rahmat bersama Bapak Ibu Saudara semua menjadi kerinduan, pakailah hidupku Tuhan untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Bukan tujuan yang biasa, tapi tujuan yang luar biasa. Tujuan yang mulia dari Tuhan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, bukan sembarangan, saudara. Kita ada tujuan yang mulia, ada the holy purpose dari Tuhan Yesus. Ada tujuan yang mulia. Untuk mari kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tidak ada kecintaan lain bagi saya pribadi. Selalu saya mau cinta Yesus. Cinta Tuhan Yesus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kapan lagi Bapak Ibu? Kalau saudara tidak hidup dari saat ini kebenaran firman Tuhan, kapan lagi? Suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini. Dunia bukan tempat kita. Lihat aja, ada ultimatum dari Rusia. Bila negaranya terancam, dia akan gunakan perang nuklir, saudara. Kalau sudah perang nuklir, selesai, saudara. Kalau dia gunakan perang nuklir, masing-masing negara kan pasti dengan nuklirnya digunakan. Kalau sudah nuklir lawan nuklir, sudah selesai, saudara. Kegelapan firman Tuhan terjadi. Dunia akan berakhir. Dan kita semua, kalau memang dunia berakhir, kita puji Tuhan karena apa? Kita minta sama Tuhan, kita rapture. Saya pribadi minta dalam nama Yesus bersama keluarga. Juga saya doakan Bapak Ibu Saudara semua.
kita rapture, diangkat sama Tuhan. Seperti 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Diangkat sama Tuhan. Kita yang hidup ini, kita diangkat. Coba saya mau baca. Supaya menjadi kekuatan kita bersama. Makanya saudara jangan ngoyo buat dunia. Boleh kerja buat dunia, boleh. Tapi sudahlah, jangan terlalu ngoyo. Sampai ngoyo tuh artinya nggak pernah sembahyang, nggak pernah bersyukur sama Tuhan, kerja keras, tidur kurang, stres, pikiran berat, pikiran uang. Waduh saudara. Ya, malah pikiran ini saudara, 1 Tesalonika 4 ayat 17, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ini menjadi kehidupan kita. Hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Bukan 70 tahun, 80 tahun kita di dunia ini. Ya, tapi bersama Yesus selama-lamanya. Asal kita mau berpegang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita. Peganglah firman Tuhan, itu ada sederhana. Jangan neko-neko, Bapak, jangan hidup miring-miring. Ya, jangan ke kanan ke kiri, tapi jalan lurus di jalan yang Tuhan, mengenal jalan Tuhan dan berjalan jalan Tuhan, kan jalan Tuhan lurus, jalan Tuhan sempurna, ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Kalau saudara mengalami pergumulan sakit, jangan pandang sakitnya, tapi pandang Tuhan Yesus. Beriman sama Tuhan. Percaya, katakan sakitku sembuh dalam nama Yesus. Kalau sudah punya pergumulan, katakan dalam nama Yesus pergumulanku ganti dan kemenangan. Bukti nyata Yesus tidak selamanya mati, saudara. Mohon maaf. Yesus cuma 3 hari, memang benar. Hari pertama Yesus mati, hari kedua Yesus mati. Tapi hari ketiga Yesus bangkit. Artinya silakan pergumulan saudara hadapin. Tapi ingat janji Tuhan, pada hari ketiga Yesus bangkit. Demikian pergumulan saudara. Saudara akan diganti dengan kemenangan. Karena dalam Roma pasal 8 ayat 37, Tuhan jadikan kita lebih daripada orang yang sudah menang. Oleh karena Yesus yang mengasihi kita. Waktu kita harus berpandangan paradigma positif terhadap Tuhan. Harus hidup kita sehat dengan Tuhan. Oleh hidup kita sehat, kalau makanan kita sehat, hidup sehat rohani di dalam firman Tuhan. Mari puji Tuhan. Sebelum kita tidur istirahat, isi dengan firman Tuhan. Saya semangat saudara. Saya kalau tidak tidur pun gak ada masalah. Saya bilang sama Tuhan, kalau tidak tidur untuk Tuhan, tidur itu untuk jaga kesehatan. Tapi kalau tidak tidur demi untuk Tuhan, memang Tuhan yang izinkan. Atas izin Tuhan loh ya. Kalau atas izin Tuhan, ya silakan. Kalau atas izin Tuhan, ya Tuhan ganti dengan kemuliaan. Tuhan ganti dengan mujizat. Karena hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Puji Tuhan. Mari. Saya mau baca firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita saat ini baca di surat 1 Timotius pasal 5. Ini bukti Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Kemarin kita baca 1 Timotius pasal 4. Sekarang pasal 5 ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Jangan engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tapi jika seorang janda mempunyai anak-anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek moyang mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkan hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak meliharakan sanak saudaranya, apalagi sisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya 1 kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang hidup dalam kesesakan, pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairkan oleh keberanian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka tuh ingin kawin, dan ini memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya. Mereka mendatangkan hukuman atas dirinya, lagi pula keluar masuk rumah orang. Mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga meleter dan mencampuri soal orang
orang lain dan mengatakan hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi beroleh anak memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga janda, hendaklah membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mirik, dan bagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, ku pesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Jangan engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit, berhubung perencanaan terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa berapa orang mencolok seakan akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa berapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Ayat 25 terakhir. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca 1 Fatsal 1 Timotius pasal 5 itu dari ayat 1 sampai 25. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara semua yang setia baca firman Tuhan, yang setia rajin merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita mau cinta Yesus, kita mau setia dan taat. Ini pegang firman Tuhan. Kita cinta Yesus, kita setia dan mau taat. Ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan pada saya sesuai dengan ayat yang tertulis ini. Yang pertama, bagi orang tua harus kita hormati, ya. Semua kita bersaudara. Seringkali saya katakan, kalau ada orang yang lebih tua dari saya hormatin, saya anggap sebagai kakak. Kalau yang seumur dengan saya sudah umur memasuki 66 tahun, ya. Kalau yang seumur, mari kita anggap sebagai saudara. Semua bersaudara. Ada kakak, ada saudara yang sama, ya, yang seumur, ada juga yang lebih muda, itu adik. Mari kita saling menghormati karena dasarnya Kristus. Sehingga demikian hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, ini tujukan kepada janda-janda, mohon maaf ya, kalau sudah ditinggalkan suami, ya, ada anak, ada mantu, cucu, marilah menjadi ibu-ibu janda yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan hidup mewah seperti dan ke-6, tapi seorang janda yang hidup mewah berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi. Artinya mati rohani itu, saudara, ya. Jadi kita mau hidup untuk hidup yang benar kepada Tuhan. Hidup apa? Hidupnya bertekun dalam doa. Coba di ayat ke-5, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Hidupnya penuh dengan doa, menjaga kehidupan rohani sehingga kehidupannya menjadi berkat seperti dengan tujuan tadi. Hidup kita harus jadi berkat, Bapak Ibu, ya. Baik kepada bapak-bapak, ya, harus kehidupan yang terhormat, menghormati yang lebih tua, menghormati sesama, dan mengasihi kepada adik semua. Pokoknya hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Janda-janda juga harus ikuti firman Tuhan. Jangan sampai tercela seperti di ayat 7. Peringatkan hal itu juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tapi marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat. Dan kita saling tolong. Menjadi seorang ibu janda, kita harus saling tolong, ya. Yang penting di sini hidup sesuai firman Tuhan. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, hidup kita layak, berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, bagi penatua, bagi pelayan Tuhan di ayat 17, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Puji Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan berkhotbah mengajar kepada para gembala-gembala, harus kita hormati dengan hormat yang wajar, tidak berlebihan, ya. Dengan penuh cinta kasih kepada Tuhan. Pokoknya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang perintah Tuhan itu lakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga hidup kita layak, berkenan kepada Tuhan. Karena hidup kita satu kali, saudara. Supaya nanti hidup yang satu kali ini, supaya apa? Tunjukkan perbuatan baik seperti di ayat 25. Ayat 25 dikatakan, demikian pun perbuatan baik itu segera nyata. Artinya kita menyatakan perbuatan baik kita, yaitu standarnya firman Tuhan. Orang tua yang lebih tua kita hormati dan saling kasih
dan janda-janda hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dengan doa, permohonan kepada Tuhan, hidup punya sehat, hubungan vertikal dengan Tuhan, hubungan horizontal dengan keluarga sehat, sehingga hidup jadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan para penatua, para diaken, para pelayan Tuhan, buktikan bahwa kita sebagai pelayan Tuhan harus pelayan Tuhan yang terhormat, sehingga hidup kita menjadi berkat. Seperti dalam 2 Korintus pasal 3 dikatakan bahwa kita menjadi surat yang terbuka, dibaca oleh setiap orang. Di ayat yang kedua, 2 Korintus pasal 3:2 dikatakan sebagai ayat terakhir, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dibaca oleh semua orang. Kita dibaca supaya nama Tuhan dipermuliakan. Hidup ini harus menjadi berkat. Dan ada ayat terakhir lagi, saudara. Saya kasih ayat lagi. Tuhan gerakkan hidup saya. 2 Korintus pasal 8 ayat 21. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Amin. Ada vertikal dengan Tuhan. Kita menjaga kualitas hidup kita. Kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan jika kita harus buktikan bahwa kita orang kepercayaan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Secara vertikal, kita hidup layak menyenangkan hati Tuhan. Dan secara horizontal kita menjadi berkat. Tidak menjadi batu sandungan. Sesuai dengan pujian ini, hidup kita menjadi berkat. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jadikan berkat. Amin. Haleluya. Hidupku ini Bapa. Haleluya. Jadikan berkat, amin, buat semua orang, amin, haleluya, puji Tuhan. Jadikan berkat itu menjadi kerinduan kita, supaya Tuhan mau pakai hidup kita menjadi berkat buat setiap orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan buat setiap orang. Haleluya. Hidupku jadi menyenangkan hati Tuhan, sampai nanti kelak aku masuk surga. Sampai nanti kelak kita masuk surga. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat malam, selamat berbangun tidur. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Yesus adalah sentral hidup kita. Tuhan memberkati. Immanuel. Haleluya. Amin.